Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir pada sesi ini, yaitu tentang kesuburan. Jadi begini, ini kalau kita bicara data yang ada, dan kita bicara tentang tubuh manusia, fisik manusia. Jadi tubuh manusia itu harus imbang antara energi kita, panas kita, dengan nutrisi. Karena sifat nutrisi itu lembab dingin, yang dia ketemu energi menjadi dia hangat. Maka darah kita kalau ditumpahkan itu lembab tapi hangat. Maka darah itu lembab tapi hangat, karena hangatnya itu ada energinya gitu. Maka tonik darah itu ada dua. Tonik darah itu ada yang sifatnya lembab tapi hangat. Jadi hangatnya itu bukan hangat tonikum ya, bukan hangat kayak tonikum energi, bukan kayak tonikum yang, tapi hangatnya adalah hangat di tingkat kelembaban. Nanti ada materi penambah darah yang sifatnya lebih dingin, itu nanti berbeda lagi. Jadi ini perlu dipahami dalam memahami tentang sifat karakter ramuan nanti, kalau itu dibahas di sana nanti. Nah, maka kalau nutrisi dan energi cukup, maka sel telur akan bagus. Jumlahnya cukup, bentuknya baik, sperma juga bentuknya baik, jumlahnya juga cukup karena nutrisi cukup. Karena sperma dan sel telur ini adalah materi yang harus dibangun dengan nutrisi dan energi. Nutrisinya membangun fisiknya, bentuk telurnya, bentuk fisiknya, bentuk spermanya menjadi bentuknya utuh dan sebagainya, itu nutrisi. Tapi pergerakan sperma itu energi. Ingat ya, pergerakan sperma itu energi, tapi bentuk utuhnya dan lengkapnya, jumlahnya banyak, itu adalah nutrisi. Maka kalau ada laki-laki spermanya kurang, maka jelas itu nutrisi pembangunnya kurang. Jadi obatnya apa? Obatnya adalah yang membuat kenapa dia kurang makan, kurang nutrisi. Pertanyaannya, apakah dia kelelahan dan malas makan? Kemudian ketika yang dimakan nutrisinya tidak mencukupi, kurang daging, kurang protein, kurang zat yang kemudian bisa membangun sperma itu menjadi kokoh dan baik. Berarti nutrisi yang protein tinggi yang ini harus ada pada dia. Nah, nanti ketika dia makannya sudah banyak, makan saya sudah banyak, sudah mencukupi, kenapa spermanya sedikit? Aneh kan? Kebutuhan untuk membangun ada, berarti ada sesuatu yang menghambat. Nah, berarti obatnya bukan yang merangsang dia untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dia, tetapi apa yang menghambat itu diatasi. Misalnya, oh ternyata ada organ yang harusnya memproduksi masalah, dia lemah, maka kuatkan dia supaya dia bisa memproduksi sperma dengan baik. Itu, misalnya skrotumnya jelek, itu dingin dan sebagainya. Nah, itu yang diatasi dengan syaratan itu tadi. Berarti terus kemudian organnya tidak bergerak dengan spermanya banyak, cukup, tapi dia bergeraknya lamban. Oh, berarti energi. Berarti dikasih ramuan yang menambah energi, dia disuruh olahraga yang membangun suhunya menjadi tinggi. Ketika membangun suhunya menjadi tinggi, maka pergerakan sperma dan sel telur itu jadi bagus. Ini sama dengan perempuan, ketika rahimnya terlalu lembab, ini sperma normal ya, masuk ke dalam rahim. Di situ suasananya terlalu lembab, maka dia cepat mati. Seperti kita berenang di air yang dingin, beku, maka dia cepat mati. Belum nyampe tempatnya dia udah kelelahan. Nah, ini banyakkan pada perempuan yang banyak makan minum lembab dingin, es jus, es krim, kemudian yogurt atau apa yang sifatnya lembab dingin, air kelapa, ini akan membuat rahimnya menjadi dingin. Dan kasus di dalam kesulitan untuk hamil secara fisik lah ya, kalau
secara ketentuan itu dia bisa hamil atau tidak ya terserah Allah gitu. Tapi secara fisik hampir 80% kasus itu rahimnya dingin. Biasanya karena kebiasaan makan daripada si ibu itu lembab dingin, terus si calon ibu itu jarang bergerak. Ada dua, jarang bergerak, makannya lembab dingin. Kalau terus nutrisi tidak mengimbangi, jadi nutrisinya tidak mencukupi, jadi yang dimakan mengenyangkan tapi tidak menghasilkan nutrisi yang cukup untuk membentuk sel telur yang baik. Laki-laki juga sama, rata-rata impoten itu karena lembab dingin, hampir sebagian besar itu, walaupun ada yang lembab panas itu. Terus kemudian yang kedua kurang nutrisi atau kurang gizi itu juga mendominasi. Maka bagi pasangan pasutri yang mendambakan kehamilan untuk bisa dapat anak, tolong ini semua diperhatikan. Jadi bahan untuk membentuk sperma dan sel telur ada nutrisi yang baik, yang cukup, yang bergizi. Berarti yang bergizi adalah makanan pokok. Makanan pokok kita dua, karbohidrat, protein hewani. Ini cukup atau tidak? Sayuran itu melengkapi, buah itu menyempurnakan. Jangan kemudian saya udah banyak makan buah dan sayur, itu bukan makanan pokok. Jangan harap nanti sperma dan sel telurnya bagus. Nggak percaya coba aja. Tuh, saya makan sayur dan buah banyak kemudian bisa hamil, berarti makanan pokoknya sudah cukup sebenarnya. Karena ini bagian dari hanya tambahan atau penyempurna. Karena makanan pokok itu adalah makanan utama untuk membangun sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh kita, termasuk membentuk sperma dan sel telur. Yang lain adalah pelengkap penyempurnanya. Itu seperti itu. Nah, laki-laki juga sama. Yang kedua, energi cukup atau tidak. Energi itu dibangun dari pernapasan yang baik, dibangun dari pergerakan badan yang baik. Maka banyak nggak dia bergerak? Dalam arti gerak yang dinamis menghasilkan energi. Terus pernapasannya bagus nggak? Kalau dia makannya lembab, banyak lendirnya, dia pernapasannya jelek. Hanya pernapasan jelek, dia tidak terlalu banyak gerak, hanya rahimnya juga suasananya menjadi lembab. Itu akan mempengaruhi semuanya pada organ reproduksi. Maka hampir sebagian besar yang perempuan yang ingin hamil itu ramuannya itu menghangatkan rahim. Hampir 80% itu menghangatkan, membuang lembab dingin yang ada di rahim. Itu alhamdulillah progresnya luar biasa, karena kasus yang terbanyak itu. Hampir yang kita temui sampai mungkin ratusan atau ribuan orang yang kemudian menginginkan kehamilan. Datanya seperti itu dari seluruh Indonesia. Ini bisa dipahami teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi jenengan dan menjadi pemikiran untuk menjaga kesehatan di masa-masa mendatang. Insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.